Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan menghadirkan kerajaan surga ya. Menghadirkan kerajaan surga, dan ayatnya diambil dari Matius 6 ayat yang ke-10 ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu ya. Jadi Tuhan ngajarin murid-murid Yesus pada waktu itu nanya sama Tuhan, bilang, ajarin dong kami berdoa gitu ya. Nah, ternyata di dalam doanya yang salah satu yang Tuhan ajarkan adalah kamu harus berdoa untuk kerajaan Allah supaya datang ya, supaya kerajaan Allah datang dan kehendak ke Tuhan bisa dinyatakan di bumi seperti di surga. Nah, seperti itu kan sebenarnya. Nah, jadi artinya ini harus menjadi setiap kerinduan dari anak-anak Tuhan ya. Kerajaan Allah menghadirkan kerajaan Allah itu harus menjadi satu kerinduan buat anak-anak Tuhan. Nah, tapi kan bagaimana bisa merindukan kalau kita nggak paham? Kenapa sih harus menghadirkan kerajaan surga? Ya, kenapa harus menghadirkan kerajaan surga di bumi? Nah, kalau kita nggak paham kan kita sulit untuk melakukan itu. Nah, kita beberapa hari ini kita udah belajar, dan ya hari ini saya mungkin tambahkan lagi supaya kita lebih paham lagi. Nah, untuk memahami ini kita kembali lagi kepada kitab Kejadian 1 ya. Ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Jadi gini, kalau berbicara tentang kerajaan ya. Kerajaan itu punya satu karakter. Yaitu apa? Selalu ingin memperluas. Selalu ingin memperluas pengaruh dan daerah kekuasaannya, itu selalu. Itu namanya kerajaan. Nah, makanya kan kita kalau baca sejarah kan bagaimana Indonesia dulu kan dijajah oleh kerajaan Belanda ya. Atau England ya, kerajaan Inggris ya. Itu dia banyak menjajah atau menguasai banyak wilayah-wilayah ya yang ada di atas muka bumi ini ya. Dan kalau dihitung ternyata England itu punya 56 wilayah yang dia kuasai. 56. Nah, sedangkan Belanda cuma punya 5. Ya. Nah, ini jadi yang namanya kerajaan memang seperti itu. Nah, ini juga yang jadi kerinduan hati Tuhan, ya. Kerinduan hati Tuhan adalah gini, Tuhan juga mau memperluas kerajaan surga. Tuhan mau memperluas di mana? Di bumi. Jadi kerajaan dia yang tidak bisa dilihat, Tuhan mau memperluasnya di bumi supaya orang bisa kenal tentang kerajaan surga itu seperti apa di bumi. Nah, itu yang namanya yang original plan ya. Jadi rencana Tuhan yang original itu seperti itu. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, kalau bicara tentang berkuasa, dominion, ini artinya Tuhan mau menguasai. Nah, menguasai bumi apa aja dikuasai. Ternyata yang Tuhan bilang berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya Tuhan mau kerajaan Allah menguasai bukan cuma daratan, tapi laut, air dan udara. Nah, itu kekuasaan yang Tuhan mau supaya di bumi itu bisa seperti itu. Nah, tapi yang ketika Tuhan mau memperluas daerah kekuasaannya, ya memperluas kerajaannya, Tuhan itu cuma membutuhkan orang-orang yang dari keturunan dia. Ya, orang-orang dari keturunan, bukan orang lain, orang-orang dari keturunan. Makanya dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya menjadikan manusia itu dalam bahasa aslinya adalah Adam. Ya, Adam itu artinya bukan cuma sekedar satu orang, ini berbicara tentang plural, banyak human being, ya tentang mankind. Jadi marilah kita menciptakan, Tuhan mau menjadikan manusia itu sebagai keturunannya. Jadi Adam itu punya arti juga adalah keturunan atau offspringnya Tuhan. Nah, jadi yang nanti yang akan berkuasa yang akan memerintah di kerajaan yang ada di bumi itu adalah keturunan-keturunannya Tuhan. Orang-orang yang berkuasa seperti itu. Ayat yang selanjutnya 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dan menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah ini, jadi Tuhan mau memperluas kerajaannya di bumi dan Tuhan pakai manusia. Nah, nanti kita akan belajar nih kenapa Tuhan bilang beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini dalam bahasa Inggrisnya be fruitful dan multiplication. Ya, nah ini kata berbuah, multiplikasi, ini adalah kata yang sering dipakai di dalam Alkitab. Karena memang inilah matematikanya Alkitab, selalu berbuah banyak dan bertambah-tambah, bermultiplikasi. Nah kalau artinya gini, Tuhan bukan cuma sekedar beranak, sok biar banyak bumi isinya gitu. Bukan cuma sekedar berbicara tentang kuantitas ya, bukan berbicara tentang banyaknya, tapi berbicara tentang quality, tentang kualitas. Nah, waktu Tuhan bilang aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa aku dan beranak cuculah, bermultiplikasi, itu nggak boleh. Tuhan mau tetap manusia itu sama seperti yang rencana Tuhan. Tetap serupa dan segambar dengan Tuhan yang bisa menjadi raja-raja di bumi ini. Ini yang Tuhan mau. Jadi semakin banyak orang dengan kualitas raja, orang dengan kualitas segambar dan serupa dengan Tuhan, itu semakin mudah bumi itu berkembang. Ya, kerajaan Allah di bumi itu makin berkembang karena apa? Yang mimpinnya, yang berkuasa adalah orang-orang dengan kualitasnya Tuhan. Nah, jadi itu begitu pentingnya kata beranak cuculah dan bertambah banyak, itu begitu penting. Nanti kita akan belajar lagi. Nah, jadi tetapi kan yang jadi persoalan adalah ketika manusia jatuh dalam dosa kan. Nah, rencana Tuhan jadi sepertinya nggak berhasil. Karena apa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Orang udah nggak lagi berpikir tentang menguasai. Orang tidak lagi berpikir tentang kerajaan sorga, bagaimana memperluas kerajaan sorga di bumi. Orang udah nggak mikir lagi. Nah, akhirnya orang jatuh di dalam penyembahan berhala, orang mulai berpikir tentang menguasai dengan cara sendiri, mulai pakai kekuatan sendiri ya. Nah, ini akhirnya orang mulai cari yang namanya kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum ya, firman Tuhan bilang gitu. Artinya gini, orang mulai cari kebutuhan. Hal-hal yang sementara mulai dicari tapi lupa tentang kerajaan Allah yang Tuhan udah berikan tugas kepada manusia. Nah itu kan akhirnya dari generasi ke generasi hidup di dalam lupa tentang hal kerajaan Allah. Lupa tentang apa yang menjadi rencananya Tuhan. Orang udah lupa. Berjalannya waktu orang lupa. Orang mulai, mungkin ini yang dikatakan di dalam Kolose bahwa orang mulai hidup dengan cerita-cerita, dongeng-dongeng, filsafat-filsafat manusia. Nah, ini orang mulai hidup seperti itu. Dan di dalam Kolose juga dikatakan bahwa orang mulai memikirkan perkara-perkara yang di bawah, bukan perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Lupa, makin hari generasi demi generasi mulai lupa. Nah, sampai akhirnya, kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesus datang. Yesus memulai pelayanannya. Apa yang dia lakukan? Dia mulai berkhotbah. Khotbah pertama yang Yesus lakukan adalah gini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita lihat di dalam Matius 4 ayat yang ke-17. Matius 4 ayat, ini adalah khotbah pertama Yesus waktu dia mulai melayani, waktu dia mulai mengambil bagian di dalam pelayanan. Yang dia lakukan adalah sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Kerajaan sudah dekat, bertobatlah. Nah, bertobatlah ini bahasa Inggrisnya kan repent. Repent itu atau metanoia itu bukan gini. Kadang-kadang orang berpikir berbalik itu dari satu sini ke sini, ya. Nah, yang namanya repent berbaliknya bukan dari sini ke sini, dari bawah ke atas. Karena pen itu artinya apa? Atas, ya, top, penthouse. Jadi berbalik itu selama ini kita berpikir berbalik itu dari arah sini ke sini. Enggak, berbalik itu dari bawah harus ke atas. Ya. Nah, Tuhan bilang bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi artinya bertobatlah,
repent karena kerajaan sorga. Aku rajanya nih sudah ada di sini. Ya, bukan sudah ada, karena yang sudah di sini. Nah, makanya kalau kita lihat Yesus pada saat dia pelayanan, dia mulai menyatakan diri bahwa kerajaan Allah atau raja itu harus seperti dia. Nah, tadi di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 kan, berkuasalah atas ikan-ikan. Nah, Yesus menyatakan dirinya dia berkuasa atas ikan-ikan. Dengan cara apa? Waktu murid-murid semalam-malaman cari ikan nggak dapet. Ini seorang nelayan yang jago banget sama yang namanya menangkap ikan. Semalam-malaman bisa nggak dapet. Tapi Yesus, dia datang, dia bilang di sebelah sana. Dan semua ikan-ikan dia bisa kuasai. Maka begitu banyak ikan yang ditangkap. Waktu Yesus lihat pohon yang nggak bisa berbuah, Yesus bisa kutuk. Dia berkuasa atas pohon, dia berkuasa atas ikan, dia berkuasa atas penyakit, dia berkuasa atas orang mati. Nah, ini yang Tuhan lagi nyatakan, bahwa kerajaan Allah yang sesungguhnya ada yang seperti ini. Berjalan dengan kuasanya Tuhan. Menguasai punya dikasih otoritas. Nah, artinya kan gini, berarti kan bahwa orang-orang percaya itu kan udah jauh banget kan dari situ. Bagaimana dikatakan bahwa waktu Yesus berkhotbah, wah khotbahnya aja dengan penuh kuasa. Beda khotbahnya dia dengan orang lain. Nah, ini yang sedang Tuhan nyatakan buat kita semua. Jadi kalau berbicara tentang kerajaan surga, ini berbicara tentang kuasa yang gak main-main ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini jadi ini kan yang akhirnya dianut sama banyak orang ya, orang percaya sampai semua orang yang ada di muka bumi, yang dianut adalah gini, bagaimana mempergunakan, bagaimana pakai Tuhan, kita percaya kepada satu Tuhan supaya apa? Supaya kebutuhan kita dicukupi. Makan, minum, kebutuhan pakaian, semua yang kita butuhkan, kalau kita punya Tuhan, kita bisa dapetin semuanya itu. Kita berharap mujizat, kita berharap banyak hal kalau kita punya Tuhan. Itu kan yang akhirnya terjadi. Nah, tapi soal kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, bukan perkara-perkara yang sementara. Cara pandang kita harus dirubah. Jadi ketika Yesus bilang bertobatlah, itu bukan bertobat dari melakukan hal yang jahat jadi orang baik. Bukan, bertobat itu cara berpikir kita yang harus berubah. Nah, orang kan di bumi kan akhirnya pakai agama untuk apa? Supaya hidup kita jauh lebih baik. Ya, kebutuhan-kebutuhan kita bisa dicukupi karena kita punya Allah, kita menyembah Allah. Nah, jadi lewat pesan Tuhan ini sebenarnya Tuhan lagi mau mengajarkan kita kan bagaimana menghadirkan kerajaan Allah itu gini. Nah, kalau makanya kita harus belajar tentang kenapa kita kata multiplikasi dan be fruitful itu begitu penting ya, berbuah banyak dan bermultiplikasi itu penting. Karena gini, kalau Tuhan mau orang-orang yang udah nangkep ini bisa memberitahukan sama generasi selanjutnya. Jangan putus di satu generasi, tapi Tuhan mau semua orang percaya bisa paham ini. Nah, makanya kenapa Alkitab itu banyak bicara tentang menjadi teladan. Bagaimana seorang ayah, seorang bapak harus jadi imam. Sepenting itunya. Karena apa? Supaya maksud Tuhan, rencana awal Tuhan bisa ditangkap sama generasi selanjutnya. Enggak cuma berhenti di kita yang akhirnya kita tahu dan berhenti gitu aja. Nah, makanya kenapa harus semua generasi bisa tangkap itu. Teladan menjadi penting, mengajar kepada keluarga begitu penting, jadi imam begitu penting, dan juga ketaatan itu menjadi penting. Jadi kalau orang berjalan dari satu ketaatan kepada itu, generasi itu akan terus bisa berkembang dan memahami lebih lagi tentang apa yang namanya kerajaan Allah. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Jadi kalau kita lihat di dalam kisahnya Yosua, nah kenapa Yosua itu bisa dia katakan bahwa aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan ya. Dan itu dari generasi-generasi itu berkembang dan sampai zaman Yosua
semua orang menyembah satu Tuhan. Kenapa? Ada satu pemimpin yang kuat. Ada seorang pemimpin ya, seorang leader yang kuat yang bisa nangkep maksudnya Tuhan. Nah, ini betapa pentingnya seorang leader, seorang kepala keluarga, seorang imam bisa menangkap maksudnya Tuhan. Supaya apa? Bisa menghadirkan kerajaan Allah. Ini yang seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita bisa memahami bahwa ini yang jadi kehendak Tuhan, Tuhan mau memperluas kerajaannya. Kalau kita bisa tangkap ini, ya, kita bisa tangkap ini dan punya cara pandang bahwa kita punya tanggung jawab loh. Bukan cuma hidup kita hari ini. Ada generasi selanjutnya yang harus juga tangkap maksud Tuhan. Bahwa Tuhan mau kerajaan Allah hadir di muka bumi. Jadi nggak cuma sampai berhenti di kita. Berarti ada generasi yang harus kita ajar. Makanya kenapa yang namanya kita perlu, orang tua perlu terus menerus mengingatkan anak-anak, ya karena memang ada generasi yang harus kita, yang menjadi tanggung jawab kita, karena Tuhan bilang beranak cuculah dan bermultiplikasi, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 ya, Matius 6 ayat yang ke-33. Nah, oleh karena itu inilah yang Tuhan Yesus ajarin sama kita semua. Nah, kita baru bisa tangkap kenapa Tuhan bilang gini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini kan selama ini kan semuanya terbalik. Ya, semua yang kita cari itu, semua kita cari makanan, minuman, pakaian yang kita kejar itu. Tapi Tuhan bilang carilah dahulu. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemarin kita merayakan ulang tahun Bapak Gembala kan. Ada cake ya, ada kue tart. Nah, kalau ada kue tart itu, pernah gak kita waktu kita ngeliat kue tart itu, terus kita mikir, gue pengen makan menteganya deh. Aduh, kayaknya menteganya enak, gue pengen dah makan menteganya. Atau kita pengen makan kuenya. Nah, kebanyakan kan orang pengen nyobain kuenya. Nah, kalau mentega, ada misalnya di atasnya ada coklat, ada kacang, ada buah-buahan, itu tambahan. Waktu kita cari makan kuenya, pasti dapat menteganya. Tapi gak ada orang yang pengen ngelihat kue, pengen menteganya doang yang dimakan, kuenya gak mau dimakan. Enggak. Nah, ini sama, ini maksudnya Tuhan, carilah dulu kuenya. Maka menteganya pasti ada, pasti ngikut. Jangan cari menteganya. Orang yang suka cari menteganya, yang pengen cari menteganya kan kebanyakan tuh anak kecil. Tapi kalau kita orang-orang dewasa di dalam Tuhan, kita tahu apa yang harus kita cari. Kita cari kuenya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Nah, ini jadi yang Tuhan lagi lewat pesan, lewat firman Tuhan ini, carilah dahulu kerajaan Allah, ini harusnya menjadi prioritas kita, betul kan? Kalau kita tangkap bahwa dari awal yang Tuhan mau adalah menghadirkan kerajaan Allah. Nah, inilah saatnya kita menghadirkan kerajaan Allah. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, carilah dahulu ini punya arti prioritas. Harus menjadi prioritas kita. Karena Tuhan udah janji kalau kamu cari dahulu kerajaan Allah kebenaran, maka semuanya, semua apa yang kita butuhkan Tuhan akan tambahkan. Nah, tapi kan orang kan kadang-kadang gini, cari yang tambahannya, berharap ngerti kerajaan Allah. Enggak seperti itu. Ya, jadi ini yang kita harus taruh di hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa prioritas kita itu adalah kalau kita mau berjalan di dalam rencananya Tuhan. Salah satunya adalah waktu Tuhan, waktu Raja di atas segala raja, waktu Bapak kita pengen memperluas kerajaannya dan Tuhan melibatkan kita, harusnya itu menjadi prioritas setiap kita. Amin. Nah, oleh karena itu, ayolah cari tahu lebih lagi. Karena itu jadi prioritas kita. Belajar mengerti lebih lagi. Nah, kenapa Tuhan bilang carilah dahulu? Karena jangan dibiarin aja. Carilah dahulu, karena gini, prioritas tuh artinya gini. Tuhan tahu bahwa akhirnya di muka bumi ini orang nggak akan begitu paham tentang hal kerajaan. Kenapa?
Orang udah karena negara-negara yang ada di bumi ini kan banyak kan presidensial, demokrasi, udah kerajaan itu udah makin mengecil. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah yang demokrasi yang presidensial tuh kurang paham sama yang namanya hal tentang kerajaan. Nah, oleh karena itu carilah dahulu belajar tahu tentang hal kerajaan. Ini beda banget loh, hal kerajaan dengan demokrasi atau presidensial itu beda banget. Kenapa? Kalau kerajaan itu artinya gini, dari raja, untuk raja, oleh raja. Semuanya tentang raja. Tapi kalau yang namanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini beda banget. Nah, kalau kita nggak paham ini, makanya banyak orang gini, melakukan hal yang salah, ya, udah menjadi akhirnya terus menerus dilakukan. Kenapa? Karena orang banyak kok. Orang kok banyak melakukan itu. Karena kita selalu berpikir, mayoritas begitu. Nah, kalau demokrasi kan itu suara terbanyak. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa hukumnya Tuhan adalah hukum yang dikatakan oleh raja, dari raja dan untuk raja. Ini berbicara tentang apa? Mutlak kok. Perintah Tuhan. Yang bikin firman Tuhan, yang perintah Tuhan itu perintah raja itu mutlak. Nggak bisa dirubah. Nah, kalau kita tahu tentang kerajaan, kita tahu apa yang namanya mutlak. Enggak kita mempertimbangkannya, orang banyak kok. Pendeta kok melakukan ini, gak apa-apa kata dia juga. Tapi kalau kita tahu tentang hal kerajaan, bahwa suara Tuhan, suara raja itu adalah mutlak. Kalau kita belajar lagi tentang hal kerajaan, ya, kalau kita memahami lagi hal kerajaan, kita orang yang ada di daerah yang presidensial, ya, waktu ketemu presiden aja, cara dia menyembah presiden aja beda sama orang kerajaan. Orang kerajaan, kalau ketemu raja, dia akan menunduk. Nah, jadi itu akan mempengaruhi dengan cara kita menyembah Tuhan kita. Kalau kita tahu hal kerajaan. Wah, banyak kalau mau dipelajari lagi hal kerajaan. Nah, kalau kita tahu tentang kerajaan, hal kerajaan, kita bisa memahami kenapa Salomo anak istrinya banyak, selirnya banyak. Nah, jadi kadang-kadang kalau orang yang yang ada di dalam pemerintahan demokrasi itu selalu berpikir bagaimana caranya tidur ya Salomo begitu banyak istrinya ada 1000, bagaimana ngegilirnya. Orang kalau yang ada di dalam pemikiran yang seperti itu ya karena memang kita memang ada di daerah di pemerintahan yang presidensial. Dan kerajaan kan nggak gitu. Kenapa dia punya istri banyak? Karena itu banyak negara-negara yang ada di sekitarnya dia menitipkan kasih anaknya supaya apa? Ini urusan politik. Supaya apa? Supaya ada pengaruh, supaya ada perlindungan, supaya kuat. Ini kadang hal yang seperti ini bisa terjadi di hal kerajaan. Makanya kalau punya kesempatan nonton Netflix misalnya gitu ya, jangan drakor doang. Coba belajar. Kalau ada soal film tentang kerajaan ya, kita bisa belajar banyak di situ. Artinya punya gambaran lebih lagi hal kerajaan itu seperti apa. Nah, itu yang seperti itu ya. Nah, jadi hal kerajaan ini jadi Tuhan ingin kita pelajari lebih lagi. Dan ini yang dikatakan oleh Petrus. Tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Kenapa begitu penting pengetahuan tentang firman Tuhan? Umatku binasa karena kurang pengetahuan, gak ngerti tentang pengetahuan tentang hal kerajaan. Ini penting saudara. Nah, Tuhan mau kita explore lebih lagi. Artinya gini, apa sih yang kerajaan Allah bicara tentang menjadi misalnya seorang perempuan itu? Apa sih yang kerajaan Allah bicara tentang menjadi istri? Apa sih kerajaan Allah bicara tentang menjadi seorang imam? Apa sih kerajaan Allah bicara tentang sebuah keluarga? Apa sih kerajaan Allah bicara tentang bagaimana berbisnis? Apa sih kerajaan Allah berbicara tentang tentang hubungan? Banyak hal. Jadi kalau kita punya satu kerinduan tentang apa sih nilai kerajaan Allah buat sebuah keluarga? Apa sih nilai kerajaan atau prinsip kerajaan Allah di dalam sebuah hubungan? Nah, kalau kita paham ini, mestinya kalau kita tahu bahwa Pak Ishak terus-menerus bicara tentang imam lah atau bicara tentang menjadi seorang ibu atau apa sebagai seorang anak, kita tangkap itu. Kenapa? Karena memang ini yang Tuhan mau. Waktu kita benar, maka generasi di bawahnya bisa belajar dari keteladanan kita.
Jadi jangan bawa, nah ini kadang-kadang kita hidup tuh akhirnya lupa sama hal kerajaan. Kenapa? Kultur, ya, kebudayaan. Apalagi kebudayaan Chinese. Laki-laki itu kan udah jadi raja kecil kan. Suka dijadi raja. Jangan suruh apa-apa. Jangan suruh nyuci. Jangan suruh ngepel. Harus hormat. Jadi kalau misalnya raja di dalam rumah itu, bapak itu kalau lagi duduk makan bareng-bareng aja, bapaknya diem. Tidak tersentuh, untouchable. Tidak bisa diajak ngomong, tidak bisa ditegur, tidak bisa bercanda. Nah, kenapa? Dibiasakan dengan budaya jadi raja kecil. Nah, tapi hal budaya itu harusnya sudah berubah. Kenapa? Karena kita udah jadi anak Tuhan. Yang lama udah berlalu. Kita hidup dengan gaya hidup yang dari Tuhan. Hal kerajaan sorga. Nah, ini kalau dieksplor lebih lagi. Kalau kita mendedikasikan hati kita untuk perkara-perkara ini jadi luar biasa. Nah, kalau kita tahu, iblis paling gak suka, betul gak? Karena iblis gak suka orang tahu hal kerajaan. Iblis gak suka kalau ada seorang imam yang tahu hal kerajaan Allah dan dia mulai mengajar ke anak-anak. Orang tua yang tahu hal kerajaan dan dia mulai mengajar kepada generasi. Iblis gak suka. Nah, itu lihat makanya gadget membuat akhirnya orang males cerita, mulai males nasehatin, mulai males, aduh udahlah cari tahu sendirilah. Tanya encus aja. Nah, akhirnya gak pernah diajar. Gak pernah belajar tentang kebenaran. Ya kan? Anteng masing-masing dengan gadgetnya. Gak sempat ngomongin apa itu hal kerajaan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gak pernah ngomong di rumah. Nah, makanya kenapa be fruitful dan multiplication itu begitu penting. Dibutuhkan sebuah keteladanan. Dibutuhkan seorang kepala. Seorang leader yang kuat yang bisa menuntun semua yang ada di bawah dia. Nah, ini bukan berbicara soal imam di dalam keluarga juga. Di dalam pelayanan pun juga seorang imam itu harus kuat. Begitu ada yang melenceng, lurusin. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita untuk generasi selanjutnya. Begitu menyimpang dan dibiarkan, bagaimana dengan generasi selanjutnya? Bagaimana bisa bermultiplikasi dan berbuah banyak dengan kualitas yang baik? Kalau apa? Malas ngomong, biarin aja, bukan urusan gue. Ya, nah, makanya ini jadi belajar untuk bagaimana be fruitful, berbuah banyak, bagaimana bermultiplikasi itu dimulai dari hal-hal kecil. Kalau kita dikasih kesempatan untuk jadi leader di dalam perusahaan, di gereja, manfaatkan itu. Untuk menjadi apa? Untuk apa yang kita tangkap yang baik bisa dibagikan ke banyak orang yang belum paham. Supaya apa? Supaya kan kenapa kekristenan itu menyimpang begitu jauh? Ya karena kalau udah salah nggak ada yang lurusin. Dari sini ini udah sampai di sini. Nah, waktu pesan ini Tuhan kasih buat kita, hadirkan kerajaan Allah. Artinya coba mikir lagi, balik lagi. Karena rencana Tuhan bukan tentang makan dan minum. Tapi rencana Tuhan adalah tentang kerajaan Allah dihadirkan di muka bumi ini. Amin. Nah, kalau Tuhan pengen kita menghadirkan kerajaan Allah. Ini bukan tentang, wah nanti bisa jadi gereja yang hebat nih. Oh nanti menjadi denominasi yang hebat nih. Bukan. Ini tentang bangsa. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jadi dari awal Tuhan menciptakan, marilah kita menciptakan manusia, Adam, mankind. Ini berbicara tentang sebuah bangsa ya. Nah, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bukan gereja yang terpilih, bukan denominasi yang terpilih. Kamu bangsa loh. Artinya kalau berbicara tentang multiplikasi, be fruitful, ya, Tuhan akan lebih bicara tentang sebuah bangsa. Ya. Bangsa terpilih, imamat yang rajani, orang-orang kerajaan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi bangsa loh. Artinya ya memang harus berbuah banyak dan harus bermultiplikasi. Artinya tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita terhadap generasi yang akan datang.
Supaya apa? Menjadi sebuah bangsa. Tuhan sedang memulihkan sebuah bangsa. Bangsa yang kuat, yang bisa berkuasa atas ikan-ikan di air, burung-burung di udara, dan atas ternak yang ada di bumi. Ini yang Tuhan mau. Dan Yesus udah memberikan contoh dan teladan untuk kita ikuti. Dan supaya kita paham, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka janji Tuhan semuanya akan Tuhan tambahkan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.